dan nabinya. Kok bisa perniagaan peternakan ladang ditinggalkan demi Islam? Kok bisa? Jual beli bisnis transaksi kok bisa ditinggalkan? Rumah yang adem ayem, perniagaan yang menguntungkan, sanak famili kok bisa ditinggalkan? Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan itu semua? Jawabannya iman. Lantas keimanan yang seperti apa? Kok bisa mereka bersegera meninggalkan perniagaan demi salatul jamaah? Ketika ada majelis Nabi Muhammad SAW, kok bisa mereka ganti-gantian? Umar jualan di pasar, temannya orang Ansor duduk di majelis Nabi. Keesokan harinya Umar bertanya, yang disampaikan Nabi apa? Sekarang jatahnya Umar, orang Ansor ini ke ladang. Nanti ditanya Umar, yang dibahas sama Nabi apa? Kok bisa sampai seperti itu? Itu yang sedang kita pelajari. Kita pengen mengikuti jejak mereka. Capek betul, capek. Siapa sih nggak capek tinggal di dunia? Dunia tuh negeri capek. Mau makan capek dulu, mau enak makan capek dulu, mau punya rumah bagus ya capek dulu, mau punya fasilitas ya capek dulu. Yaitu dunia. Ada ujian di situ. Fadil, di barzakh juga ada ujian. Kalau nggak mau capek ya masuk surga. Bagaimanakah caranya? Ya kita baca bagaimana sih mereka mendapatkan gelar tertinggi di dunia setelah alaihissalam. Kesetiaan mengikuti Nabi SAW. Mereka tinggalkan perniagaan, mereka tinggalkan sanak famili, mereka tinggalkan bisnis demi agama yang baru saja mereka terima dari Muhammad SAW. Mereka tinggalkan Mekah menuju Habasyah. Sampai di negeri Habasyah, ternyata ujian belum berhenti. Kaum Quraisy merasa masih kurang. Kok bisa-bisanya nih teman-temannya Muhammad berangkat dari Mekah menuju Sudan dalam keadaan kita nggak tahu. Ini nggak boleh dibiarkan. Susul, kejar, ngumpulin duit, ngumpulin barang untuk memberikan hadiah untuk Raja Najasyi, agar Raja Najasyi menyerahkan 80 orang dari kalangan kaum muslimin yang telah tinggal di sisi Najasyi radhiyallahu taala anhu. Berangkatlah Abdullah ibn Abi Mu'ayyidh, demikian pula Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih musyrik. Hadiah-hadiah diberikan kepada teman-teman dekatnya Najasyi, menteri-menteri kasih hadiah. Dikasih berita hoax. Mereka itu memporak-porandakan barisan keluarga kami di Quraisy. Suami pisah sama istri, bapak pisah sama anaknya, kakak sama adik berantem gara-gara agama baru tuh. Agamanya Muhammad SAW. Pokoknya nggak karuan. Pemimpin kami Quraisy pengen kalau warga yang 80 itu jangan meracuni orang lain lah. Malu-maluin. Kan itu kami jemput mereka. Menteri-menteri sudah dapat hadiah, sudah mendapatkan berita hoax tersebut, dan mereka termakan berita palsu tersebut. Akhirnya mereka melobi raja. Akhirnya bertemulah Amr ibn al-As, demikian pula Abdullah
dengan Raja Najasyi dengan berita yang palsu tersebut. Akan tapi Raja Najasyi seorang yang adil. Beliau tidak akan menyerahkan 80 orang yang telah tinggal di negerinya kecuali beliau ingin tahu ada pembelaan gak dari mereka. Terjadi dialog. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, fa'arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum, maka diutuslah utusan. Mereka berkumpul. Siapa yang bicara ngadepin mereka ini? Siapa juru bicaranya? Ya sudah, mereka tunjuk, engkau aja, Ja'far ibn Abi Talib. Di situ Ja'far bin Abi Talib mewakili kaum muslimin. Ma taquluna lirajul idza ji'tumu? Apa yang kalian ucapkan nanti? Naqulu wallah ma'alimna. Kita jujur aja, apa adanya aja udah. Wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh nabi kita udah kita sampaikan aja, apa adanya. Kainan fi dzalika ma huwa kain, sesuai dengan apa yang diinformasikan. Falamma ja'u, ketika mereka datang, waqad da'an Najasyi asaqifatuhu fanasharu masahifahum haula. Najasyi panggil uskup-uskupnya, duduk manis, buka lembarannya Injil. Salahu, tanya kaum muslimin ini, ma hadha dinul ladzi qad faraktum fihi qaumakum? Kaum muslimin yang telah tiba di Sudan, yang kami terima dengan baik di sini, kami pengen tahu kepada kalian, sebetulnya agama apa sih yang kalian bawa? Najasyi pengen tahu Islam. Yang katanya kalian pecah belahkan hubungan di tengah keluarga kalian. Kemudian kalian lari ke sini. Ketika di sini walam tadkhulu bihi fi dini, kalian datang ke Sudan, Ethiopia, kalian pun nggak masuk ke dalam agamaku. Ada apa dengan kalian? Wala fi dini ahad min hadhil milal. Kalian pun nggak ngikutin agama ini, nggak ngikutin agama itu. Bahkan kalian tinggalkan agama bapak moyang kalian, datang ke sini nggak ikutin agamaku lagi. Coba jelaskan, terangkan kepada kami. Uskup buka lembaran-lembaran, siapkan dalil. Masya Allah. Apa yang diucapkan sama kaum muslimin cocokkan dengan agama kita, dengan lembaran-lembaran kita miliki. Ada kesamaan atau tidak? Ada kejanggalan atau tidak? Siap-siap. Uskup baris sudah. Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib, maka juru bicara ketika itu adalah Ja'far ibn Abi Talib. Ini buat teman-teman, kapan ada kesempatan antum berbicara, bicara. Antum di kantor rapat, mungkin atasan antum ingin mendapatkan siraman rohani, mohon untuk saudara fulan coba kasih wejangan buat kita. Jangan anu, jangan, sudah bismillah. Satu hadis saja. Sebetulnya bukan kapasitas saya untuk berbicara, akan tapi bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan, ajak mereka kepada takwa. Ja'far ibn Abi Talib berbicara, yang dengan ucapannya terbukalah pikiran Raja Najasyi, demikian pula para uskup karenanya. Faqala lahu, kan itu satu saat kita akan buka lagi kelas khutbah yang sudah terhenti karena corona, insyaallah ta'ala. Saya juga pengen teman-teman bisa, yang gak harus di meja taklim, bisa di rapat RT, bisa di briefing bersama teman-teman rekan-rekan kantornya, atau di masjid kampungnya ketika Ramadan, atau ketika di
kantornya atau di tempat kerjanya atau ketika sedang di lapangan atau ketika sedang berkunjung, ternyata di situ sedang dilaksanakan sholat Jumat, kebetulan imam dan khotibnya diare. Antum cashingnya jenggot, pakai jubah, Masya Allah. Mas, kebetulan imam sama khotibnya baru diare, panjenengan jadiin badalnya ya. Yang lain tuh cepak semua jenggotnya, jenengan Masya Allah bewok sendirian. Yang lain baju koko semua, jenengan jubah, Masya Allah. Kita nganggap jenengan sip sudah, siap jadi khotbah, jadi khotib. Anu jangan jemaah, latihan bismillah. Kalau mereka para pegiat dakwah dari kalangan mudillun, orang-orang yang menyesatkannya, berani ngomong. Kenapa antum yang bermanhaj, yang berakidah dengan akidah salaf, yang ngerti ini loh jalan yang lurus, siratal mustaqim, berdasarkan hujjah kitab dan sunnah, antum sering dengar, kenapa antum gak berani menyampaikan? Takut salah Ustadz, betul takut salah. Balighu anni walau ayat, tapi sampaikan satu ayat saja, jangan banyak bicara, sampaikan 1-2 kalimat tentang takwa. Antum gak dipaksa untuk menyampaikan sesuatu yang tidak antum ketahui, tidak, akan tapi sampaikan apa yang antum ketahui, selesai. Kesempatan ketika Allah tunjuk antum untuk berbicara, bicara. Ketika Allah tunjuk antum sebagai orang yang mengimami, imami manusia. Bacaan anak rusak, PR buat antum, belajar. Di sini ada Ustadz Tahsin, bagus bacaannya, dapat ijazah juga dari syekhnya. Antum duduk di sini belajar. Faqala lahu ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman, kita itu ahlu jahiliyah, kita itu sebetulnya adalah satu kaum dari kalangan orang-orang yang bodoh, jahiliyah. Na'budul asnam, disebutkan sifat-sifatnya, kami nyembah arca, kami bikin arca sesuai dengan keinginan kami, modelnya, bentuknya kayak gini. Setelah kami model, kami bentuk, kami sembah setelah itu. Wa na'kunul maitah, kebiasaan kami itu makan bangkai. Ada binatang ngegeletak pinggir jalan, udah bawa pulang, godok, udah bikin tengkleng, nggak peduli sudah. Apakah hewan itu ketabrak atau dimakan ikan hewan buas, atau dia penyakitan jatuh di tengah padang pasir, pokoknya kita dapati, wah kelihatan masih enak, sikat. Itu kami jahiliyah. Wa natil fawahish, bahkan kami lakukan hal-hal yang keji. Perempuan-perempuan tukar pasangan dengan tetangganya, itu biasa, jahiliyah. Yang pengen punya anak jago gulet, nih istrinya dititipkan sama juara tinju misalnya semalam, naudzubillah. Dia pengen punya anak jago pedang, diantar nih istrinya nih kepada tukang jago main pedang, tidur sama dia, naudzubillah. Itu jahiliyah, fawahish, kekejian. Wa naqta'ul arham, dan biasa kami putuskan tali silaturahim. Anak nggak kenal kemuliaan ibunya, anak nggak kenal kemuliaan bapaknya. Lupa kalau dia sukses itu adalah buah daripada doa ayah, doa ibunya sepertiga malam terakhir. Nggak pernah cerita sama anaknya, kamu jadi PNS itu gara-gara ibu. Setiap malam sepertiga malam terakhir ibu nangis minta sama Allah, ya Allah anak saya pengen jadi PNS ya Allah. Berhasil anaknya, nggak cerita tuh ibu, diem aja. Rahasia antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya Allah, Kau dengarkan jeritan hatiku ya Allah, Kau luluskan anakku jadi PNS. Sekarang jadi PNS perhitungan banget sama emaknya, perhitungan sama bapaknya. Nggak pernah dikunjungin tuh bapaknya tuh, ibunya nggak pernah dikunjungin. Astagfirullah.
punya barang bagus, punya duit segepok, lupa sama emaknya, lupa sama bapaknya. Jangan seperti itulah. Ini orang-orang jahiliyah biasa yang kayak gitu. Nggak kenal bapak, udah nggak kenal emak, nggak kenal saudara. Lah antum orang ngaji beda tentunya. Nanti pulang lewat warung bakso, kebetulan wah ini dia nih, bakso kesukaan ibu ana, mampir sudah, mampir ke tukang bakso, sempatkan mampir ke rumah. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat, nih ada bakso kesukaan bapak sama ibu. Belajar untuk membuat mereka tersenyum, bahagia. Kadang kita dapatin bapak-bapak tuh naik pesawat, dapat kue, snack, dikelonin itu snack tuh. Pramugara pada tanya, lu kenapa kok nggak diitin Pak? Kok nggak dimakan Pak? Nggak cocok makanan, kita ganti. Ini pelayanan, servis dari kami. Senyum tuh bapak. Mau ngomong malu. Tapi pada akhir ketika sudah mau landing, ketika sudah mau turun pesawat, dialog, ini makanan enak banget. Anak saya belum pernah makan kayak gini nih. Disimpan baik-baik buat anaknya. Itu pengorbanan orang tua kayak gitu. Banyak hal yang disembunyikan demi anaknya. Tapi kadang kita nggak menyadari perbuatan orang tua kita terhadap kita. Wa naqta'ul arham. Kami biasa memutus tali rahim, nggak kenal bapak, nggak kenal ibu. Wa nusi'ul jiwar. Kami semasa jahiliyah itu kami jelek sama tetangga, nggak kenal, nggak respect sama tetangga. Nyetel musik jedar jedur, mentang-mentang punya sound system. Emang yang punya kuping dia doang. Jelek di dalam bertetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minad da'ifa. Yang kuat itu selalu memangsa yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Yaitu perilaku kami seperti itu keadaannya. Rusak, jelek, sampai Allah utus seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Na'rifun nasabah. Kami tahu nasabnya, keturunan siapa, kami tahu bapaknya. Wasidqah. Kami pun tahu bagaimana kejujuran orang tersebut. Enggak sehari dua hari, enggak setahun dua tahun, sepanjang hidup 40 tahun beliau tinggal di tengah-tengah kami, enggak pernah bohong. Wa amanatahu wa ifah wa azabahu. Dan kami tahu bagaimana orang itu amanat, dan kami ngerti bagaimana orang itu mulia, selalu menjaga kemuliaan diri dan juga keluarganya. Fada'ana ilallah linuwahidahu wa na'budahu. Orang ini mengajak kami agar kami beribadah kepada Allah semata. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dinih. Dan orang ini pula yang mengajarkan kami untuk melepaskan, meninggalkan segala macam bentuk peribadatan yang biasa kami lakukan. Nyembah batu, nyembah kayu, nyembah matahari, nyembah bulan, tinggalkan. Dan juga tradisi-tradisi yang pernah dilakukan oleh bapak moyang kita, kita diperintahkan sama orang ini untuk meninggalkannya. Minal hijarati wal authan, bebatuan dan juga arca-arca. Wa amarna bisidqil hadits. Orang ini pula yang mengajarkan kami kalau ngomong itu wajib jujur. Beliau yang mengajarkan kami untuk berbicara dengan apa adanya, jujur kalau berucap.
wada al-amanah, diperintahkan juga untuk menunaikan amanat, sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wasilatul rahim, kami diperintahkan untuk menyambung tali rahim. Adik ketemu kakak, paman ketemu dengan keponakan, ayah, ibu, tegur sapa. Wa husnal jiwar, dan kami diperintahkan untuk berakhlak dengan tetangga. Ketemu sama tetangga jangan cuek-cuekan, sapa. Dia tetanggamu, punya sesuatu, berbagi sama tetangga. Dia punya hak. Di saat dia istirahat jangan ganggu. Di saat tetanggamu mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang, ikutlah kau bahagia karenanya. Dia punya hak. Wal kaf 'anil maharim wad dima, dan kami dilarang menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, apalagi menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, perzinahan, homoseksual, kami diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan itu semua. Beliau telah mengharamkannya. Wa qaulu zur, demikian pula ucapan-ucapan yang palsu, saksi-saksi yang dusta, persaksian dusta, persaksian palsu. Wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa qadfa al muhsanat, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Itu semua diharamkan di dalam Islam. Wa amarna an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'an, dan pada intinya kami diperintahkan oleh orang tersebut agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa amarna bis shalah, kami diperintahkan untuk salat, waz zakah was siyam, zakat, puasa. Qalat fa'addada alaihi umur al-Islam, disebutkan berbagai macam perkara-perkara Islam oleh Ja'far ibn Abi Talib. Fasaddaqna wa amanna bihi, kami benarkan orang itu, kami percaya. Wa amanna bihi, kami imani apa yang diucapkannya. Wa taba'nahu ala ma ja'a bihi min Allah, dan kami ikuti apa yang beliau bawa dari Allah Azza wa Jalla. Fa'abadna Allah wahdahu falam nusyrik bihi syai'a, gara-gara orang itulah kami beribadah kepada Allah semata dan kami tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa harramna ma hurrima alaina, kami diharamkan, kami mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah atas kami. Wa ahallana ma uhilla lana, dan kami halalkan segala macam bentuk yang dihalalkan oleh Allah atas kami, untuk kami. Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fattanuna an dinina. Tapi dua orang ini, lihat Ja'far ya, berani. Dua orang ini, siapa? Amr ibn al-As dan juga Abdullah. Dua orang ini termasuk orang yang memusuhi kami dan juga kaumnya Quraisy. Fa'adzabuna, kami disiksa wahai raja. Wa fattanuna, kami difitnah dengan fitnah-fitnah. Andinina, ujian atas agama yang baru kami peluk ini. Liyarudduna ila ibadatil awthan, mereka orang-orang Quraisy ini, termasuk dua orang ini, memerintahkan kami agar kami kembali menyembah arca-arca tersebut. Min ibadatillah, selain menyembah Allah. Wa nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith, memaksa kami untuk menghalalkan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan yang pernah dulu kami halalkan. Perzinahan, perjudian. Falamma qaharuna wa dhallamuna wa dayyaqu alaina, ketika mereka sudah menguasai kami, menzalimi kami, menyempitkan ruang gerak kami, wa halu bainana wa baina dinina, menghalangi kami untuk beribadah sesuai dengan tata cara agama kami. Kharajna ila biladika,
kami pun keluar dari negeri Mekah menuju negeri engkau wahai raja. Wakhtarnaka ala man siwaka, dan kami pilih engkau dibandingkan dengan raja-raja selain engkau. Waraghibna fi jiwarika warajawna alla nudlima indaka ayyuhal malik, dan kami berharap dengan kami duduk di sisi engkau, dan kami berharap ketika kami menjadi tetangga engkau wahai raja, kami tidak lagi dizalimi karena ada engkau wahai raja yang adil. Ini ucapan siapa? Ja'far ibn Abi Thalib. Apakah langsung percaya Najasyi? Adil. Faqala lahu Najasyi, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'? Kau katakan kau mendapatkan agama dari Allah, apakah kau punya bukti? Nih khatib belajar untuk menghafal dalil. Antum wajib ikhlas apa dalilnya, upayakan, biasakan. Penuntut ilmu itu ciri khas mereka itu adalah menghafal. Fahfad fa kullu hafidhin imamun. Para ulama menasihati kita, hafalkan ilmu-ilmu daripada ilmu agama, karena setiap penghafal yang menghafal ilmu agama pasti dia akan menjadi pemimpin. Sadaqallahul azim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina fi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikian kami jadikan sebagian mereka sebagai pemimpin atas perintah kami. Kenapa mereka menjadi pemimpin? Satu, sabar. Dua, yakin terhadap ayat-ayat Allah. Maka Raja Najasyi minta bukti kepada kaum muslimin, jika memang agama yang kalian anut itu adalah agama dari Allah, maka buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Najasyi dengan uskup-uskup, dengan sofahat, dengan lembaran-lembaran. Ja'far bin Abi Thalib dengan apa? Syai'un fi sadrih, sesuatu yang tersimpan di dalam dadanya. Hafalan. Kan itu belajar jamaah, mulai untuk menghafal ayat-ayat Allah. Sampai sini dulu sudah isya ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.